Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Yang kami hormati Bapak Taufik selaku dosen mata kuliah pembelajaran coding di sekolah dasar, dan kami yang banggakan teman-teman kelas 5D PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenankan kami dari kelompok 12 kelas 5D PGSD UNY untuk mempresentasikan program media pembelajaran berbasis Scratch yang kami buat dengan topik bahasan media perkembangbiakan tumbuhan yang bertujuan untuk memenuhi penugasan mata kuliah pembelajaran coding di sekolah dasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Di kelompok 12 ini ada saya sendiri, Lintang Analisa Kasari, dan saya tidak sendiri nih, ditemani oleh teman-teman saya, ada Septian Dwi Cahyo dan Salma Ariba Hoyunisa. Oke, program yang kami buat, kami beri nama Mediterranean, yang memiliki makna atau singkatan dari media interaktif reproduksi tanaman. Kemudian, media pembelajaran ini membahas mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan yang dapat mendukung proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Dan kami menggunakan program Sketch ya, yang dilengkapi dengan gambaran materi perkembangbiakan tumbuhan dan evaluasi mengenai materi yang kemudian kami kemas dengan gambar dan suara yang interaktif dan menarik. Oke, untuk latar belakang program Mediterranean yang kami buat itu ada beberapa nih. Yang pertama, pembelajaran IPA yang cenderung membuat bosan dan jenuh gitu untuk siswa. Kemudian khususnya pada pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan, karena mungkin penyampaian topik bahasan yang kurang menarik dan interaktif pada proses pembelajaran yang mengakibatkan materi perkembangbiakan sulit ditangkap oleh siswa. Kemudian latar belakang yang kedua untuk program kami itu ada pembelajaran IPA yang cenderung abstrak dan tidak mudah dipahami oleh siswa. Kebanyakan topik pada pembelajaran IPA cenderung susah dibayangkan jika tidak terdapat gambaran tertentu pada suatu topik bahasan. Sehingga siswa banyak menganggap pembelajaran IPA itu sulit, dan pada materi perkembangbiakan tumbuhan, jika tidak dilihatkan secara konkret, maka siswa akan cenderung susah dalam memahami materi tersebut. Kemudian latar belakang yang ketiga itu ada aktivitas pada pembelajaran IPA yang cenderung teacher center, atau banyak pada proses pembelajaran IPA itu didominasi oleh siswa, dan siswa itu tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa itu sulit memahami dalam suatu materi pembelajaran yang diajarkan gitu. Untuk yang keempat itu ada keterbatasan kemampuan guru dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, banyak guru yang masih memiliki keterbatasan gitu untuk memilih media, dari mungkin ada faktor usia dan kurangnya daya kreativitas dan inovasi yang ada dalam pembuatan media pembelajaran oleh guru. Nah, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung itu tidak baik, tidak apik gitu, karena kurang memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Dari beberapa permasalahan di atas, seperti siswa yang jenuh dan bosan, aktivitas pembelajaran IPA yang cenderung abstrak, dan keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran, maka dengan itu kami menciptakan suatu program yang dapat memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran Mediterranean ini yang berbasis audiovisual dapat memiliki tujuan nih. Nah, untuk tujuannya ada di slide berikutnya. Oke, untuk tujuan program Mediterranean ini, yang pertama ada mendorong motivasi siswa dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, memberikan fasilitas media pembelajaran kepada guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep pada siswa dalam materi perkembangbiakan tumbuhan. Yang terakhir, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Oke, untuk sasaran program Mediterranean ini, yang pertama tentunya siswa kelas 6 sekolah dasar, karena materi perkembangbiakan tumbuhan ini ada di kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua ada guru pengampu pembelajaran IPA kelas 6 sekolah dasar. Tentunya program ini akan memberikan fasilitas kepada guru-guru dalam memberikan pengajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga adalah sasarannya adalah pelajar dan masyarakat umum. Jadi tidak menentu untuk siswa sekolah dasar dan guru saja, masyarakat umum dan pelajar lainnya juga bisa menikmati program yang kami buat. Gitu. Oke, untuk bagian program Mediterranean yang kami buat, itu kami bagi menjadi dua, ada materi sama evaluasi. Nah, di materi ini terdapat penjelasan materi perkembangbiakan tumbuhan yang berupa audio dan visual. Jadi di dalam materi ini terdapat beberapa gambaran-gambaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan yang dikemas secara menarik dan interaktif. Kemudian ada visualnya juga, ada audionya juga. Dan di bagian evaluasi itu berupa permainan yang mengklasifikasikan perkembangbiakan tumbuhan. Oke, untuk bagian-bagian secara detailnya akan disampaikan oleh Mas Septian. Monggo Mas Septian untuk menyampaikan program Mediterranean yang kami buat. Penjelasan tentang pengkodingan yang dilakukan di media Scratch. Pertama, ketika kita akan mengklik tombol bendera hijau, maka akan membawa kita ke menuju background awal, yaitu pemberian sambutan. Bisa kita lihat seperti ini. Di sini terdapat
Halo tombol teman-teman menu yang semuanya, ketika diklik maka kembali akan lagi nih pada men-skip pembelajaran ilmu sambutan yang diberikan pengetahuan dan langsung alam. menuju ke Gimana nih kabar teman-teman tombol semuanya? menu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan Nah, bisa di mengikuti bagian pembelajaran menu ini. ini terdapat pilihan materi dan game. Siswa dapat memilih antara ingin membaca atau memahami materi terlebih dahulu atau langsung melakukan atau menggunakan game. Ketika siswa akan mengklik materi, maka siswa akan dibawa ke materi tersebut, yaitu ini pertama ada materi ke-1, di sini ada beberapa button, yaitu yang pertama dari pojok kiri atas terdapat button mute, yaitu untuk memberhentikan penjelasan. Kemudian ini ada button suara, yaitu jika diklik akan memunculkan penjelasan, yang kemudian di sini di pojok kanan atas ada button menu, yang ketika diklik akan membawa siswa menuju ke bagian menu kembali. Kemudian di sini ada button lanjut yang akan, jika ditekan akan membawa siswa ke, materi selanjutnya. Contoh contoh ketika diklik yaitu seperti ini, ketika tombol suara diklik maka akan muncul penjelasan. Tahukah Dan jika kamu bahwa diklik terdapat mute dua maka macam penjelasan akan perkembangbiakan berhenti. tumbuhan? Yang pertama, Kemudian jika tombol menu diklik maka akan, kembali ke menu. Seperti itu. Dan ketika tombol lanjut diklik maka akan, ke materi berikutnya, dan begitu seterusnya. Di materi berikutnya terdapat tombol kembali. Jadi siswa ketika diklik dapat kembali ke materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Berikutnya untuk, game, ketika diklik maka akan membawa siswa ke menu game. Di menu game ini terdapat, ada 3 button, yaitu pertama mulai game, yang kedua ada petunjuk game, kemudian ada button untuk kembali ke menu utama. Ketika button, petunjuk game diklik, maka akan menunjukkan kepada siswa tentang tata cara bermain. Di sini terdapat, tombol menu untuk kembali ke menu utama dan tombol kembali untuk kembali ke menu game. Kemudian di sini ada tombol mulai, sehingga ketika diklik maka game akan segera dimulai. Bisa dilihat di sini gamenya seperti ini, siswa dapat berinteraksi dengan memencet tombol keyboard, dan ketika siswa dapat menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan skor 5 poin pada setiap objeknya. Bisa dilihat skornya bertambah jika jawabannya benar. Jika siswa ingin berhenti melakukan game, bisa klik bagian berhenti ini, maka akan kembali ke menu utama. Namun jika siswa ingin menyelesaikan game, maka dapat, diselesaikan sampai akhir dan nanti di akhir ada, bagian yang menunjukkan jumlah skornya. Yaitu seperti ini ya, latar pada skor dan akan ditunjukkan oleh sprite yang ini. Jadi seperti itu cara penggunaan media ini. Untuk pengkodingannya bisa dilihat di sini, button games pengkodingannya seperti ini, materi. Jadi pengkodingannya itu tentang, bagaimana ketika tombol bendera hijau diklik, bagaimana ketika background berubah, apakah button tersebut ditampilkan atau tidak. Kemudian juga ketika sprite-nya itu diklik, apakah akan menimbulkan suara atau berganti latar dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengkodingan pada sprite, eee, objek-objek yang terdapat pada game yaitu seperti ini. Jadi ketika latar berubah menjadi, latar game atau background game, maka, skor akan diatur kembali menjadi 0, kemudian sumbu Y-nya yaitu 190, jadi sehingga, eee, objek-objek tersebut akan, berada di paling atas. Kemudian atur X, kenapa ini pilih acak? Karena agar, ketika tumbuhan tersebut, atau objek-objeknya turun dari atas itu tidak, turun dari satu tempat yang sama, sehingga turun dari koordinat yang berbeda. Kemudian di sini menggunakan kontrol selamanya atau forever, sehingga perintah-perintah yang ada di dalamnya ini akan dilakukan secara terus-menerus. Yaitu yang pertama, ubah Y sebesar -1, sehingga objek tersebut akan turun sebanyak -1 koordinat ke bawah secara terus-menerus. Kemudian di sini ada if, jika, objek menyentuh warna merah maka skor akan bertambah sebesar 0. Jika menyentuh warna jingga ini, yaitu adalah jawaban yang benar dari objek tersebut, maka akan mendapatkan poin 5. Begitu seterusnya, dan ada, jika tombol pada keyboard panah kanan ditekan, maka, koordinat X akan bertambah sebesar 3, yaitu bergerak ke kanan. Kemudian jika tombol panah kiri ditekan, maka koordinat X akan berubah sebanyak -3 yaitu ke arah kiri.
Kemudian untuk pengkodingan skor yaitu ketika latar berubah menjadi latar skor game atau setelah background game maka akan muncul latar skor game. Di latar skor game ini terdapat sprite yang dikoding sebagai berikut, yaitu akan menunggu terlebih dahulu sekitar 0,1 detik, kemudian akan mengatakan hasil skormu adalah, kemudian skor tersebut akan sesuai dengan skor yang diperoleh siswa. Jika skornya lebih dari 69, maka akan ada suara cheer, dan jika skornya kurang dari 70, maka ada suara dun dun dun. Seperti itu pengkodingannya. Untuk pengkodingan mute menggunakan hentikan semua suara. Untuk pengkodingan penjelasan materi, yaitu bisa ketika diklik, maka akan mulai suara sesuai dengan materinya masing-masing. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan program Mediteran. Kelebihan yang kami miliki yaitu pertama, materi yang disajikan berupa audio visual dan dapat digunakan berkali-kali. Terdapat evaluasi berupa permainan, yang mana peserta didik akan merasakan senang dan tidak bosan. Penyajian visual yang jelas dan mudah dimengerti siswa. Penyajian background aplikasi yang menyenangkan membuat siswa termotivasi dan lebih tertarik. Audio yang dihasilkan jelas dan tidak bertele-tele, memudahkan siswa memahami isi materi yang disampaikan. Dan aplikasi tidak berbayar dan hanya membutuhkan koneksi internet saja, sehingga siapapun dapat mengaksesnya. Mediteran yang kami miliki juga memiliki kekurangan, yaitu game belum dapat dioperasikan melalui smartphone, hanya melalui PC atau laptop karena memerlukan tombol PP keyboard. Kesimpulan dan saran. Dengan aplikasi ini diharapkan siswa mampu mempelajari materi perkembangbiakan tumbuhan dengan menyenangkan dan optimal. Sesuai dengan tujuan program yang kami buat, diharapkan pendidik mampu memfasilitasi jalannya program yang kami buat dan mengimplementasikan program tersebut terhadap peserta didik. Diharapkan permainan yang kami buat dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya dan menjadi contoh bagi pendidik lainnya. Masukan dan saran dari berbagai aspek akan kami terima dan dijadikan bahan evaluasi. Tentang keberlanjutan program dapat diakses oleh siswa, guru, dan masyarakat umum dalam menunjang proses pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Program akan dimintakan hak kekayaan intelektual. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikut adalah tampilan ketika siswa akan mengakses media Mediteran, yaitu diawali dengan mengklik bendera hijau. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih kira-kira perkembangbiakan tumbuhan itu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Cekidot! Tahukah kamu bahwa terdapat dua macam perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan ini dialami oleh Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami yang kali ini dibagi lagi nih teman-teman menjadi 3. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya ada akar tinggal dan geragi. Apa sih kira-kira akar tinggal? Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, terdiri dari okulasi atau menempel,